Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi teman-teman sudah melakukan diskusi di breakout room dan sekarang saatnya untuk memberikan hasil diskusi untuk teman-teman sekalian ya. Kelompok, silakan dimulai kelompok A1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa men-sharingkan apa yang sudah ditulis, silahkan. Baik, Pak. Silahkan Mbak Anastasia. Silahkan Mbak. Baik, Pak. Jadi di sini untuk solusi yang kami dari kelompok satu, yang pertama itu untuk terkait tidak adanya efek terapi obat itu, di mana di sini penggunaan terapi kombinasi dari Diabex Forte sama Diamipron itu selama 1 tahun kan belum mampu mengontrol kadar glukosa darah pasien, sehingga intervensi yang kami pilih itu yang pertama ada intervensi diusulkan pada prescriber itu terkait dengan tidak efektifnya obat yang diresepkan sehingga diperlukan penggantian obat karena udah 1 tahun tapi kadar glukosa darahnya itu belum terkontrol. Lalu yang kedua itu mengganti obat, dilakukan penggantian obat sesuai dengan kondisi pasien di mana dilihat dengan data dari nilai HbA1c-nya. Lalu dilakukan intervensi lain di sini, pasien disarankan untuk melakukan pengecekan dari nilai kadar HbA1c-nya. Lalu yang kedua itu efek obat yang tidak optimal, di mana terdapat terapi dislipid, yaitu simvastatin 20 mg yang tidak optimal dalam mengontrol kadar kolesterol pasien, sehingga di sini intervensi yang kami lakukan yaitu intervensi diusulkan kepada pemberi resep terkait peningkatan dosis dari simvastatin itu sendiri menjadi 40 mg, lalu mengubah dosisnya. Yang ketiga itu terdapat gejala yang belum diterapi, yaitu pasien baru mengalami kesemutan dan mati rasa 1 bulan terakhir dan belum menerima terapi. Jadi intervensi yang kami lakukan yang pertama itu intervensi diusulkan kepada pemberi resep, yaitu terkait keluhan kesemutan yang dialami pasien, lalu melakukan konseling pengobatan terkait di sini efek samping dari penggunaan Diabex Forte yang mungkin dapat menyebabkan kesemutan yang dialami pasien. Lalu intervensi yang ketiga yaitu mulai pemberian obat baru. Lalu yang keempat itu kejadian yang tidak diinginkan terkait penggunaan obat. Di sini yaitu resiko toksisitas. Penggunaan obat Aspilet itu yang mengandung aspirin dengan Cardace yang mengandung ramipril itu dapat meningkatkan resiko terkait toksisitas yang akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Lalu juga penggunaan Diabex Forte itu mengandung metformin dan Cardace yang mengandung ramipril ini dapat meningkatkan toksisitas dari metformin itu sendiri. Lalu juga penggunaan Diabex Forte yang mengandung metformin itu lebih dari 6 bulan dapat menyebabkan kesemutan, di mana pasien di sini sudah menggunakan selama 1 tahun. Intervensi yang dilakukan itu melakukan konseling terkait obat yang digunakan pasien dan juga efek samping itu efek samping yang dirasakan oleh pasien itu yang disampaikan kepada apoteker nanti juga disampaikan kepada dokter. Lalu yang kelima itu terkait masalah cost effectiveness dari terapi itu sendiri, di mana pasien akan pensiun sehingga apoteker diminta untuk membantu memberikan informasi pendaftaran BPJS dan menginginkan semua obat yang diterima diganti ke generik. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama diusulkan kepada prescriber dulu terkait penggantian seluruh obat yang mana dari merek dagang menjadi merek generik. Lalu yang kedua itu obat merek dagang diganti ke generik.
Dan yang ketiga itu intervensi lain di mana apoteker memberikan informasi terkait alur pendaftaran BPJS. Sekian dari kelompok kami, Pak. Yuk dinaikkan lagi, dinaikkan. Agak dibesarin dikit. Pakai yang itu kiri ada 100% itu digede lah. Naik lagi. Terus, nah oke, baik. Ini hanya bertanya saja ya. Waktu reasoningnya itu pemilihan obat tidak sesuai guideline ini, ada berapa kemungkinan DRP yang dijumpai dari problem ini? Ataukah hanya ini, atau ini adalah sebuah pilihan dari berbagai kemungkinan? Kan Anda harus mencermati bagian prescribingnya, dispense C1 sampai C4 dicermati, mana yang mungkin. Lalu C5, lalu C6, 7, 8 itu dicermati, mana yang mungkin. Lalu apakah ini adalah hasil keputusan dari setelah mencermati semua? Silahkan kelompok A1 hanya bertanya aja. Di pemilihan obat tidak sesuai guideline ini langsung menuju ke DRP-nya itu, atau Anda sudah membaca banyak kemungkinan dan memilih ini? Kami sudah membaca dan mengamati semua kemungkinannya dan memutuskan ini, Pak. Memutuskan ini, oke. Dipertimbangkan enggak 1 tahun memakai ini kok masih dianggap tidak sesuai guideline? Iya, Pak. Duration of treatment too long. Duration treatment too long. Harusnya Iya, apa? Pak. Harusnya apa? Harusnya mestinya sih Pak kalau di karena penilaian DM tuh misalnya dalam 6 bulan terus dilihat lagi nilai HbA1c-nya. Kalau misalnya tidak terjadi penurunan, biasanya itu nanti dari misalnya dari 2 terapi itu ditambah menjadi 3 terapi gitu Pak. Okay. Kalau misalnya tidak ada perubahan lagi baru disarankan untuk misalnya penggantian terapi menggunakan insulin. Okay. Itu. Nah, maksud saya dalam waktu menulis DRP itu kan kemungkinannya adalah banyak ya. Bisa saja Anda mengatakan ini terjadi demikian karena duration too long. Bisa juga pasien mungkin tidak tidak rutin melakukan monitoring kadar glukosa darahnya. Kan macam-macam itu di C6 sampai C8 itu entah meminum lebih sedikit ya. Meminum lebih sedikit kan terkait ketidakpatuhan dan sebagainya. Jadi maksud saya DRP-nya itu semua kemungkinan itu ditulis dulu. Anda kan hanya A, pemilihan tidak sesuai guideline, tapi itu ditulis dulu DRP-nya apa saja. Ya, DRP-nya apa saja, terus kemungkinan yang Anda pilih ya bisa lebih dari 1. Kan gitu. Kalau saya membayangkan, kalau Anda mengatakan tidak efektif, ya bisa jadi pemilihan obat tidak sesuai guideline. Kenapa tidak sesuai guideline? Mungkin durasinya terlalu lama. Kenapa dia terlalu lama? Mungkinkah dia tidak melakukan monitoring hasil glukosa darahnya secara rutin, misalnya begitu? Atau dia jarang kembali ke dokter? Nah, ini kan hal-hal yang mungkin harus Anda pikirkan ya. Walaupun dari soal memang dia membawa resep dari dokter. Kalau dia membawa resep dari dokter, anggap saja itu adalah dia membawa. Tapi mungkinkah juga karena dia ke dokternya terlambat? Dalam arti lama nggak ke dokter, lalu ke dokter, lupa monitoring. Nah, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. Jadi lalu Anda pilih mana yang paling mungkin, dan seandainya pilihannya ada 2 kemungkinan, maka Anda bisa pakai if ya. Bila ternyata memang pilihan DRP saya adalah obat tidak sesuai guideline, mungkin intervensinya yang Anda tulis ini ya, yang I13, I31 dan I41. Tapi bagaimana misalkan sebenarnya pasien itu yang enggak disiplin dalam melakukan monitoring gula darah, itu mungkin Anda punya intervensi yang lain. Jadi
di sini berbagai kemungkinan itu diizinkan dalam proses kita belajar PBL ini. Justru yang ingin saya lihat adalah apakah Anda sudah melihat berbagai kemungkinan itu. Karena nanti dalam praktek kefarmasian justru itulah yang harus dilakukan sebelum Anda memutuskan sesuatu. Nah, kita ini sedang proses belajar ya. Jadi ini masukan saya ini dulu. Jadi ini berlaku juga untuk semua kelompok yang lain ya terkait ini. Lalu saya soroti intervensinya. Intervensi diusulkan pada prescriber, sehingga diperlukan penggantian obat. Nah, diperlukan penggantian obat itu ada kemungkinan disetujui atau enggak disetujui kan. Anda lihat yang bagian bawah itu kan acceptance sama not acceptance. Jadi kalau misalnya Anda mengusulkan I13 terkait dengan tidak efektifnya obat yang disiapkan, diperlukan penggantian obat. Mengusulkan kepada prescriber. Ini ada if lagi. Bila disetujui, maka gantikan pergantian obat. Ya enggak? Dilakukan pergantian obat oleh dokter, lalu apa lanjutannya? Anda melakukan konseling terhadap penggunaan obat, misalnya itu baru. Kan gitu. Misalnya dokter tidak setuju dan meneruskan, kan Anda tidak bisa terus tetap mengganti obat kan? Apa yang harus Anda maksimalkan? Mungkin cek kepatuhan, monitoring lebih sering dan sebagainya. Pola makan, itu yang bisa kita lakukan adalah itu. Jadi dari poin ini tadi, yang poin yang pertama tadi, ini F-nya bisa dua. F dari sisi DRP yang menimbulkan intervensi yang berbeda, atau dari sebuah intervensi yang diusulkan seperti I13 itu bisa memunculkan F juga. Kenapa kok bisa memunculkan jika diterima dan tidak diterima? Kan Anda usul kepada prescriber. Nah, kalau usul kan kemungkinannya dua, diterima atau tidak diterima. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan. Kalau diterima, langsung masuk ke mengganti obat. Ya, mengganti obat, lalu berdasar resep, lalu Anda memberikan konseling lagi. Dan Anda melanjutkan dengan pengecekan HbA1c untuk monitoring. Tapi misalnya tidak disetujui, Anda kan tidak mungkin masuk ke mengganti obat. Anda akan mungkin masuk ke bagaimana memonitor kepatuhan, bagaimana mengajak dia untuk sadar hidup sehat, bagaimana dia bisa melakukan monitoring secara rutin. Paham kelompok 1? Paham ya? Ya, ini yang harus dikerjakan. Itu seperti itu. Nanti coba yang bawah. Sekarang saya yang beri komentar saja terhadap ini, masalah if dan tidaknya. Nanti dibayangkan seperti di atas ya. Oke, dosis terlalu rendah. Oke. Ya. Jadi intervensi diusulkan. Ini bisa if lagi ya. Bisa bila usulan Anda 40 dan disetujui, maka apa yang dilakukan ya? Terdapat gejala yang belum diterapi. Oke. Konseling pengobatan pasien. Sebentar. Belum obat baru mulai diberikan. Oke. Nah, mungkin obat baru yang diberikan Anda bisa mengusulkan. Maksud saya begini. Kalau ada sebuah gejala seperti ini dan obat yang Anda usulkan nanti levelnya obat bebas dan bebas terbatas, dan setelah itu misalnya Anda sarankan dan itu tidak menimbulkan problem terhadap kesehatan pasien, menurut saya bisa ditambahkan obat bebas atau bebas terbatas tersebut. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kalau obat baru yang mulai diberikan I36 itu levelnya bebas terbatas, itu boleh. Gitu, nggih. Lalu kejadian tidak diinginkan terkait penggunaan obat risiko toksisitas apa itu? Aspilat ya mengandung risiko toksisitas. Oke, nah ini terkait dengan risiko ini ya. Terkait dengan risiko ini kita memang tidak ada datanya mikroalbuminianya kan negatif ya kalau nggak salah ya.
Betul kah? Iya Pak, negatif. Ya, arti mikroalbuminia negatif artinya apa? Ya, kalau terkait itu, apakah itu terkait dengan salah satu parameter berfungsi tidaknya fungsi ginjal? Nah, itu mohon dicek lagi. Ya, saya hanya mengingatkan selain data gula darah, tekanan darah, kolesterol, ada mikroalbuminia kan negatif. Ya, jadi apakah pasien datang dengan gangguan fungsi ginjal? Ini hal yang penting yang harus Anda pikirkan. Karena jangan sampai kita memberikan informasi, oh ini kemungkinan interaksi gini, padahal pasiennya datang dengan segar bugar misalnya gitu. Anda perhatikan dulu penurunan fungsi ginjal itu gejala yang nampak apa dan sebagainya, ya, sama apa namanya laboratoriumnya apa saja, itu tolong dipelajari. Kalau misalnya data menunjukkan tidak ada masalah di dalam soal tersebut, ya, berarti sifatnya hanya diwaspadai, ya, sifatnya hanya diwaspadai. Jangan sampai kita apa namanya mengatakan interaksi padahal orangnya tidak apa-apa. Jadi levelnya kalau seperti itu cukup diwaspadai. Jadi nantinya di konselingnya mohon mewaspadainya ada resiko ini. Tapi tolong itu baru disampaikan kalau memang resiko itu kemungkinannya terjadi. Ya, itu yang tolong diperhatikan betul. Ya, kalau misalnya saya minum antitusif mengantuk, mengapa mengantuk itu harus disampaikan dan dengan cara tidak boleh mengendari kendaraan bermotor, karena mengantuk itu pasti terjadi kalau kita minum obat antitusif yang mengandung difenhidramin misalnya begitu. Itu pasti. Sehingga itu kita sampaikan. Ya, tapi kalau sesuatu yang seperti ini kan kita harus berhitung betul dalam nantinya, karena kalau terkait dengan risiko ini kan masuknya di intervensi konseling terkait obat. Nah, kalau ini disampaikan, di satu sisi akan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah pasien menjadi takut sehingga tidak patuh? Ya, itu yang harus dipikirkan kembali oleh kita. Ya. Jadi kata ini, masalah interaksi ini, untuk poin interaksi untuk semua kelompok, tolong hati-hati dalam menyampaikan kemungkinan interaksi ini, pelajari betul datanya. Lalu waktu konselingnya juga apa yang akan disampaikan itu juga harus dengan cara yang hati-hati juga. Ini poin saja untuk belajarnya. Lalu terkait cost effectiveness tadi gimana? Ya. Lihat lagi peraturan, misalnya mengganti dari nama dagang ke generik itu aturannya apa ya, selain terkait dengan I14 ya, tolong dicek. Terus informasi terkait pendaftaran BPJS kalau bisa agak detail ya, karena informasi yang detail ini akan memudahkan Anda juga untuk nantinya memberitahu ke orang. Misalnya BPJS sekarang kan modelnya kan tidak ke kantornya, tapi call centernya apa, lalu call centernya via WA, nomornya berapa, di daerah mana, Sleman sama Jogja beda misalnya. Kalau nanti Anda di daerah lain ya boleh saja. Ya, itu seperti itu. Lalu aplikasinya, JKN-nya, cara installnya bagaimana menggunakan JKN, itu mungkin tolong nanti di dalam pembahasan yang minggu depan itu tolong didetailkan supaya itu nanti akan menjadi bekal Anda untuk memberikan informasi terkait yang JKN ini, karena BPJS adalah sesuatu yang penting di Indonesia ya. Betul, itu seperti itu. Oke. Baik. Saya rasa cukup ya. Oke, A2. Ini informasinya agak banyak ya di A1 ya, tapi nanti kalau yang sama nanti saya anggap sama, nanti keterangannya berarti sama dengan A1. Oke, A2 silahkan. A2 silahkan.
dari kelompok A2 untuk P1 mengenai efektivitas terapi, P11 yang mengenai tidak ada efek terapi yang bagian kombinasi kedua obat antara Diabex Forte dan Diamikron selama 1 tahun, itu penyebabnya C11, obat yang diberikan tidak sesuai dengan guideline. Kemudian intervensi yang didiskusikan oleh kelompok kami adalah yang pertama, I13 menyarankan kepada dokter untuk melakukan penambahan obat diabetes dan melakukan pengecekan nilai HbA1c pasien. Kemudian I14 itu mendiskusikan dengan dokter terkait saran penambahan obat menurut guidelines. Kemudian I31 yaitu melakukan penggantian obat. Untuk problem yang tidak ada efek terapi pada bagian simvastatin yang tidak mampu mengontrol kadar kolesterol total dan LDL pasien, penyebabnya adalah obat yang diberikan itu tidak sesuai guideline pada C1.1, kemudian intervensi yang akan diberikan I13, yaitu menyarankan kepada dokter untuk melakukan penggantian obat simvastatin. Kemudian I3.1 melakukan penggantian obat simvastatin menjadi simvastatin HC 20 mg menjadi atorvastatin 40 mg. Kemudian I3.5 menghentikan penggunaan obat simvastatin HC 20 mg. Kemudian I4.1 memberikan informasi tentang terapi non-farmakologi agar terapi farmakologi yang sudah diberikan itu dapat berjalan dengan efektif. Next. Untuk permasalahan yang kedua yaitu PT1.3 mengenai adanya kondisi gejala yang belum diterapi, yaitu keluhan pasien yang sering merasa kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki dalam 1 bulan terakhir. Penyebabnya adalah dari C1.6 tidak ada terapi obat meskipun terdapat indikasi. Kemudian intervensi yang akan dilakukan I1.3 menyarankan kepada dokter untuk melakukan penambahan terapi vitamin B kombinasi, yaitu B1, B6, dan B12. I1.4 mendiskusikan saran penambahan obat vitamin B kombinasi untuk mengatasi keluhan yang belum diterapi. Dan yang terakhir I3.6 untuk memulai pengobatan baru. Untuk permasalahan yang kedua mengenai keamanan terapi, permasalahan P2.1 itu ada 3. Yang pertama adalah penggunaan Cardase secara bersamaan dengan Diabex Forte dapat meningkatkan risiko toksisitas dari Diabex Forte. Kemudian penyebabnya adalah kombinasi antar obat yang kurang tepat. Intervensinya adalah melakukan konseling obat kepada pasien. Yang kedua, kombinasi Aspilat dan Cardase dapat menurunkan efek terapi Cardase. Penyebabnya adalah kombinasi antar obat yang kurang tepat. Intervensinya adalah konseling pasien terkait obat yang tidak dapat digunakan secara bersamaan karena dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara signifikan. Kemudian yang terakhir ada penggunaan Diabex Forte jangka panjang yang dapat memicu munculnya rasa kesemutan dan mati rasa. Penyebabnya adalah durasi pengobatan yang terlalu lama. Kemudian intervensinya mendiskusikan saran penambahan obat menurut guideline kepada dokter. Dan yang kedua, pemberian kombinasi vitamin B, B1, B6, dan B12 untuk mengatasi kesemutan dan mati rasa. Next. Kemudian P3.1 yang barusan ditambahkan yaitu masalah cost effectiveness terapi yang dialami pasien. Pasien ingin mengganti seluruh obat menjadi obat generik sehingga dapat ditanggung oleh BPJS. Penyebabnya adalah C8.2, pasien menuju masa pensiun sehingga jika menebus obat dagang kemungkinan akan memberatkan pasien. Intervensi yang dilakukan adalah menyarankan kepada dokter penulis resep untuk melakukan penggantian dari obat dagang ke obat generik. Dan yang kedua, intervensi lain menginformasikan tata cara dan persyaratan pendaftaran BPJS. Sekian dari kelompok 2, Pak Yosef. Oke, naik ke atas, Mbak. Naik ke atas, oke. Ya, yang tidak ada efek terapi, keterangan saya sama ya dengan yang kelompok A1 ya. Apakah C11 ini berdasarkan sudah melihat semua atau belum? Jadi kurang lebih sarannya sama. Dan juga intervensinya juga sama ya. Mendiskusikan, mengusulkan
Nah ini I13 dan I14. Kenapa dua-duanya ada? Menyarankan kepada dokter untuk melakukan penambahan obat diabetes dan mendiskusikan dengan dokter. Nah, kenapa I13 dan I14 itu harus muncul? Pak, saya mau mencoba menjawab. Jadi tadi kelompok kami itu mendiskusikan bahwa mungkin ketika kita menyarankan penggantian obat, kita juga perlu melakukan diskusi dengan dokter terkait saran dari penambahan obat tersebut. Makanya kami menambahkan I1.3 dan juga I1.4. Begitu, Pak. Oke. Ya, kalau kita mau menyarankan itu kan pasti endingnya pasti ada diskusi tuh, Mbak. Betul nggak? Kalau kita menyarankan sesuatu itu sebelum diputuskan itu pasti endingnya akan diskusi. Jadi yang khusus prescribing memang hanya memberitahukan only. Yang I11 itu mungkin hanya sendirian nggak apa-apa. Tapi antara I13 dan I14 kalau Anda menyebutkan dengan mendiskusikan dengan dokter terkait penambahan obat misalnya gitu, itu pasti Anda memulai dengan Anda menelepon dokter, mendiskusi, ngobrol, lalu akhirnya sampai diskusi dengan evidence misalnya demikian. Ya, itu seperti itu. Dan pilihannya kalau misalnya sampai diskusi itu kan nanti dalam itu kan ada evidence. Ini yang paling penting adalah evidence-nya. Itu seperti itu ya, ada evidence-nya. Beda dengan Anda hanya menelpon, "Dok, ini kondisi pasien yang bertemu dengan saya melalui medication review-nya hasilnya seperti ini. Apakah ada saran misalnya gitu." Itu cukup pemberitahuan atau hanya memberitahu saja. Di levelnya macam-macam, Mbak. Jadi memberitahu aja ini seperti ini. Kalau kita memberitahu saja itu harapannya dokternya langsung aware. Oh, ada apa toh? Nah, kalau ada apa lalu akan ngobrol lalu diskusi. Jadi itu tapi berbeda sense-nya dengan misalnya kalau Anda misalnya saya hanya memberitahukan, berarti sifatnya Anda hanya ingin memberitahu. Karena menganggap mungkin sebenarnya masih bisa jalan sih, tapi kita beritahukan aja. Tapi kalau misalnya Anda yang sampai I14, berarti oh ini cukup serius nih dok, kita harus berdiskusi. Nah itu kan bahasanya berbeda ya. Jadi saya rasa antara I13 dan I14 kalau ceritanya sampai seperti itu mungkin bisa dipilih salah satu yaitu I14 saja. Itu seperti itu. Ya. Lalu kalau kita masuk yang ke I3 itu apa? Terkait drug apa terkait pasien ya? Drug level ya? Drug level ya, betul ya? Intervensi yang drug level ya? Iya Pak, terhadap intervensi ke drug level itu sebetulnya maksud dari BCNE-nya ini kalau intervensi yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker terkait obat tersebut. Misalnya mengganti ke obat bebas, menambah obat bebas, mengganti bentuk formulasinya. Oh dia ternyata nggak bisa menelan obat ini, kita ganti menjadi bentuk sediaan lain. Nah itu intervensi dalam hal level obat. Itu seperti itu. Jadi ini tidak selalu harus terkait dengan diskusi dengan dokter. Jadi untuk drug level itu ada dua kemungkinan membacanya. Jadi bisa jadi Anda mengganti obat karena ada hasil komunikasi dengan dokter yang akhirnya endingnya adalah harus mengganti obat atau menambah obat, atau bisa jadi Anda menambah obat levelnya bebas terbatas dan Anda yakin itu tidak menambah buruk kondisi pasien, itu nggak apa-apa. Itu seperti itu, asal bebas terbatas, atau mengganti formulasinya. Misalnya kok saya ini sulit menelan nih kalau pakai tablet, kok kayaknya nanti tuh sulit, takutnya gimana. Nah,
Kalau tablet nggak takut, biasanya apa, saya pengennya yang di kapsul yang kecil. Nah, kalau memang itu bisa dirubah jadi kapsul yang kecil, ya nggak apa-apa. Silahkan lakukan perubahan itu, asal perhatikan aspek farmaseutisnya, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat skenario sampai sampai nanti if-nya adalah orang ini tidak bisa menelan obat sehingga minta itu kecil, ya boleh-boleh aja. Karena praktek kefarmasian itu kan variasinya juga cukup banyak, maksudnya yang mungkin terjadi ya dalam hal intervensi pada obat ini. Oke, lalu yang ke bawah. I35. Nah, ini kalau sudah penggantian obat simvastatin, kalau jawabannya acceptance ya. Jadi seperti tadi ya, diterima dan tidak diterima. Maka kalau diterima, maka Anda langsung memberikan informasi tentang terapi non, nggak perlu sampai mengganti dan sebagainya, itu nggak usah. Mengganti itu kalau memang Anda melakukan atas inisiatif sendiri salah satunya. Itu dominan di I3 itu boleh. Tapi kalau sarannya sudah mengganti dan diterima, langsung memberikan informasi tentang obat tersebut, konseling masuknya ke I2 ya kalau nggak salah. Gitu ya Mbak ya. Oke, lalu yang bawah. Yang bawah apa? Ini sama ya. Nah, vitamin B itu levelnya apa sih? Obat bebas terbatas toh. Kalau Anda yakin obat bebas terbatas itu bisa menurunkan kesemutan dan mati rasa dan tidak memperburuk kondisi diabetes, hipertensi ataupun kolesterol dari pasien, ya langsung intervensinya pada drug level. Gitu, enggak usah ke I13. Gitu ya. Paham ya? Lalu yang bawah, keamanan. Yang mungkin terjadi, oke. Kalau mungkin terjadi, oke. Ya, semua kemungkinan ya ini ya. Terus langsung ke bawah. Diabetes forte ya, jangka panjang. Oke. Terus apa lagi? Cost effectiveness ya, itu tadi seperti tadi ya, tolong didetailkan saja nanti di pertemuan hari Senin misalnya begitu. Oke, cukup A2. A3 silahkan. Dari kelompok 3 untuk masalah yang pertama P1.1 tidak ada efek terapi obat atau kegagalan terapi, di mana terapi kombinasi obat antidiabetes yang digunakan pasien selama 1 tahun belum mampu mengontrol kadar gula pasien yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan gula darah pasien yang masih tinggi. Terus untuk penyebabnya sendiri, C1.1 obat tidak sesuai dengan pedoman. Untuk rencana intervensinya, I1.3 intervensi diusulkan kepada dokter penulis resep, yaitu penggantian obat kepada dokter dan mengusulkan pemeriksaan nilai HbA1c-nya. Terus intervensi yang kedua, I1.4, yaitu intervensi didiskusikan dengan dokter penulis resep, yaitu penggantian terapi berdasarkan guideline. Terus untuk masalah yang kedua, P1.1, tidak ada efek terapi obat atau kegagalan terapi, di mana terapi simvastatin Hg 20 mg belum tepat untuk pasien dengan nilai ASCVD 16,3%. Untuk penyebabnya, C1.1 obat tidak sesuai dengan pedoman, dan rencana intervensinya I3.1 mengusulkan penggantian terapi menjadi statin high intensity. Terus yang kedua, I1.35 terapinya dihentikan, dan I3.6 terapi baru diterapkan, yaitu atorvastatin 40 mg dimulai. Selanjutnya masalah yang ketiga, P1.3, adanya indikasi atau gejala yang tidak diterapi, penanganan atau pengobatan terkait kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki pasien belum diberikan. Penyebabnya C1.6, adanya interaksi baru dan obat yang belum diresepkan. Untuk rencana intervensinya I1.7
I1.3 mengusulkan pemberian obat multivitamin B untuk mengatasi keluhan ini kepada dokter. Selanjutnya I1.1.4 intervensi dibahas dengan dokter penulis resep sesuai dengan jurnal yang didapatkan. Dan yang terakhir I3.6 obat baru dimulai yaitu terapi multivitamin B. Terus untuk masalah yang keempat P2.1 kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi terkait penggunaan obat, di mana penggunaan metformin jangka panjang ini memungkinkan menyebabkan pasien merasakan kesemutan dan mati rasa di kaki dan tangan. Untuk penyebabnya sendiri, C1.1.4 kombinasi obat tidak tepat, intervensi yang direncanakan, I1.3 intervensi diusulkan kepada dokter penulis resep yaitu penggantian obat, terus I1.1.3 mengusulkan pemberian obat multivitamin untuk mengatasi keluhan kepada dokter. Untuk mengatasi keluhan ini, terus untuk masalah yang kelima P2.1 kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi terkait penggunaan obat di mana pemberian bersamaan antara astilat dan kardase memungkinkan dapat menurunkan fungsi ginjal. Hal ini disebabkan karena penyebabnya C1.1.4 kombinasi obat tidak tepat, rencana intervensi I1.3 mengusulkan pemantauan fungsi ginjal kepada pasien, fungsi ginjal pasien kepada dokter. I1.4 mendiskusikan kemungkinan interaksi yang terjadi dan pemantauannya. Untuk masalah yang keenam P2.1 kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan mungkin terjadi penggunaan obat di mana pemberian bersama antara obat kardase dan diabex forte kemungkinan dapat menyebabkan resiko peningkatan toksisitas metformin. Penyebabnya C1.4 kombinasi obat tidak tepat. Untuk rencana intervensinya I1.4 mendiskusikan intervensi dengan pemberian resep terkait interaksi obat. Selanjutnya I2.1 konseling kepada pasien terkait obat, yaitu pasien diinformasikan terkait gejala efek samping yang dapat ditimbulkan. Terus masalah selanjutnya masalah P2.1 kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan simvastatin jangka panjang yang memungkinkan menyebabkan mialgia. Penyebabnya C8.2 karena kemungkinan efek samping pemakaian jangka panjang. Untuk rencana intervensinya I2.1 konseling kepada pasien terkait obat, di mana pasien diinformasikan terkait efek samping yang mungkin terjadi. I4.2 melaporkan efek samping ke pihak berwenang. Selanjutnya masalah yang terakhir P3.1 terdapat masalah terkait cost effectiveness terapi yang diterima pasien, di mana pasien ingin mengganti obat dengan obat generik yang ditanggung oleh BPJS. Penyebabnya C8.2 pasien akan pensiun sehingga akan berat pada biaya jika menggunakan obat dagang. Untuk rencana intervensinya I1.3 mendiskusikan dengan dokter penulis resep terkait penggantian obat dagang ke obat generik, dan I4.1 memberikan informasi kepada pasien terkait prosedur pendaftaran BPJS. Sekian dari kelompok kami, Pak Yos. Yeah. Ke atas, Mbak. Terus. Masalahnya banyak. Ke atas lagi. Ya, dari awal, no. Dari awal. Naik ke atas. Terus. Oke. Oke, ini saya nggak komentar ya, karena kurang lebih sama. Yuk ke nomor 2. Nanti komentarnya sama dengan tadi. HC ini saya high intensity. Oke. Ya, boleh sih. Ini medication review ya. Oke, boleh. Nah, terus nomor 3.
Nah, tadi ganti multivitamin kan bisa dilakukan sendiri oleh apoteker ya. Yuk, terus ke bawah. Nggak usah ngobrol sama dokternya, nggak usah. Terus jangan panjang, terus ke bawah, ke bawah lagi. Ke bawah. Kejadian yang tidak diinginkan. Wah, ini mengusulkan pemantauan fungsi ginjal. Kalau saya kurang sependapat. Kita tuh ngomongnya DRP-nya saja, drug related problemnya. Drug related problemnya saja. Ya, itu yang penting itu. Jadi kalau mengusulkan pemantauan fungsi ginjal itu nggak perlu, ya, karena kita levelnya tidak itu, ya, levelnya tidak itu. Terus ke bawah lagi. Resiko terus ke bawah lagi, ke bawah. Oke. Ya. Saya rasa kalau mendiskusikan interaksi dan sebagainya, mungkin kalau ini levelnya adalah home pharmacy care, saya rasa tingkat kesulitan obat ini tidak setinggi kalau misalnya ini perawatan di rumah sakit ya. Jadi saya rasa hanya sifatnya memberitahu saja bahwa ini itu seperti apa. Jadi mungkin sampai ke level diskusi kok kemungkinan enggak ya, karena ini home pharmacy care yang dari apotek ya. Kalau ini dari rumah sakit mungkin ya sampai terjadi diskusi terkait itu. Ke bawah lagi, konseling. Melaporkan efek samping ke pihak berwenang, oh ya itu boleh lah. Oke. Terus ke bawah, oh ya sudah. Oke. Jadi nanti terkait, jadi ini settingnya di komunitas. Tentunya level komunitas atau apotek dan komunitas berbeda level dengan yang rumah sakit ya. Jadi ini karena PCNE ini berlakunya lebih dominan di rumah sakit sebetulnya, maka yang kita ajarkan di sini di komunitas itu lebih ke arah pola pikirnya. Jadi kita ambil sesuatu yang lebih ringan saja levelnya dibanding dengan yang ada di kejadian di rumah sakit ya. Walaupun pola pikirnya sama. Jadi hal-hal terkait yang sangat berat terkait dengan diskusi interaksi, terkait dosis yang menyebabkan gangguan ini gangguan itu di komunitas itu lebih jarang terjadinya seperti itu. Ada tapi tidak seintens yang harus dipantau di rumah sakit. Itu yang harus dibedakan begitu aja. Oke, saya rasa cukup kelompok A3. Waktu kita sudah mau habis. Yuk A4 dan A5 silahkan. Simpel saja. Silahkan. Apakah share screen sudah terlihat, Pak? Sambung. Iya. Jadi menurut kelompok kami untuk P1-nya itu P1.1 yaitu kombinasi obat antidiabetik, diabetes forte dan diamikron yang digunakan selama 1 tahun tidak mampu mengontrol gula darah Bapak Wardoyo. Kemudian penyebabnya yaitu C1.4, kombinasi obat antidiabetes yang diberikan kepada pasien tidak adekuat untuk mengontrol gula darahnya. Menurut Perkeni, jika kombinasi 2 obat antidiabetes belum mampu mengontrol gula darah pasien selama lebih dari 3 bulan, maka terapi yang dapat diberikan adalah kombinasi 3 obat. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan yaitu I1.3, apoteker dapat memberikan informasi kepada dokter terkait terapi antidiabetes yang tidak efektif dan mengusulkan kepada dokter untuk menambahkan terapi hipoglikemik oral ketiga sehingga pasien menerima kombinasi 3 obat antidiabetes dan serta mengusulkan pemeriksaan HbA1c. Kemudian I2.1 memberikan konseling kepada pasien mengenai obat yang dikonsumsi oleh pasien dan tujuan terapi, menyarankan kepada pasien untuk menjaga pola makan, mengurangi konsumsi gula,
berolahraga, dan taat minum obat. Lalu I3.6, apabila dokter penulis resep menyetujui tambahan terapi, maka terapi yang disarankan yaitu golongan DPP penghambat alfa glukosidase, inisiasi akarbose 25 mg setiap 8 jam, kemudian dapat dilanjutkan 50 mg setiap 8 jam. Kemudian untuk masalah yang kedua, yaitu penggunaan simvastatin tidak tepat untuk Bapak Wardoyo yang memiliki HCV-DILIS 16,3%. Untuk penyebabnya, yaitu C1.1, pemberian simvastatin pada pasien dengan HCV-DILIS 16,3% tidak tepat karena seharusnya diberikan terapi statin dengan intensitas tinggi. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan, yaitu I1.4. Apoteker mendiskusikan dengan dokter terkait penggantian terapi dari simvastatin menjadi atorvastatin dengan pertimbangan bahwa HCV-DILIS pasien 16,3, sehingga perlu diberikan statin high intensity. Kemudian yang kedua, I2.2. Jika usulan penggantian obat menjadi atorvastatin disetujui, maka apoteker memberikan informasi tertulis mengenai cara penggunaan atorvastatin. Lalu I3.1, jika dokter penulis resep menyetujui penggantian obat, maka simvastatin dihentikan dan diganti menjadi atorvastatin dengan dosis 40 mg 1 kali sehari jika sudah atas persetujuan dokter. Kemudian I3.5, yaitu penghentian penggunaan simvastatin pada pasien. Lalu problem yang ketiga, P1.3, pasien belum menerima pengobatan terapi terhadap gejala kesemutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki. Penyebabnya adalah C1.6, belum adanya terapi untuk gejala kesemutan dan mati rasa yang dialami pasien. Intervensi yang dapat dilakukan, I1.4, apoteker mendiskusikan dengan dokter terkait penambahan terapi yang dapat diberikan kepada pasien untuk mengatasi gejala kesemutan dan mati rasa. Lalu kemudian I3.6, memberikan obat vitamin B12 untuk pasien pengguna metformin jangka panjang dan penambahan terapi untuk dapat mengontrol gula darah lebih baik atas persetujuan dokter. Kemudian masalah yang keempat, adanya interaksi obat. Nah, yang pertama itu penggunaan obat diabetes forte jangka panjang dapat mengakibatkan kesemutan mati rasa di daerah tangan dan kaki. Kemudian penggunaan glikosid berpotensi menimbulkan peningkatan berat badan. Lalu yang ketiga, penggunaan metformin dan ramipril secara bersamaan dapat menimbulkan resiko peningkatan toksisitas metformin. Yang keempat, penggunaan aspirin dan ramipril secara bersamaan dapat menimbulkan penurunan fungsi ginjal. Nah, penyebabnya itu yang pertama C1.4. Penggunaan metformin berinteraksi dengan ramipril. Lalu yang kedua, penggunaan aspirin dan ramipril berinteraksi juga. Lalu ya C4.2, pasien yang mengkonsumsi metformin untuk jangka panjang beresiko mengalami efek samping. Lalu C8.2, obat golongan sulfonylurea diketahui memiliki resiko peningkatan berat badan. Lalu intervensi yang dapat dilakukan, I1.3, memberikan informasi kepada dokter terkait interaksi obat aspirin dan ramipril. Yang kedua, memberikan informasi kepada dokter terkait interaksi obat metformin dan ramipril. Lalu I1.4, mendiskusikan dengan dokter terkait penggunaan metformin jangka panjang memiliki risiko neuropati. Lalu I2.2, memberikan konseling kepada pasien bahwa penggunaan sulfonylurea jangka panjang dapat memberikan risiko kenaikan berat badan. Lalu masalah yang terakhir, pasien yaitu P3.1, pasien ingin mengganti obat merek dagang yang digunakan saat ini ke obat generik yang dapat ditanggung BPJS. Penyebabnya adalah C8.2, pasien sebentar lagi akan pensiun. Lalu intervensi yang dapat dilakukan yaitu
I1.4, apoteker berdiskusi dengan dokter untuk menyarankan penggantian obat dagang menjadi generik. Lalu I4.1, apabila dokter sudah menyetujui penggantian obat dagang menjadi obat generik, apoteker dapat menyampaikan kepada pasien mengenai cara pendaftaran BPJS hingga cara penggunaan aplikasi BPJS. Berikut Pak Joseph dari kelompok Iya, kami. dinaikkan aja. Dibesarkan ya Mas tulisannya ya. Gak ketok saya. Dibesarin ya, persennya digedein 125 gitu ya. Ya, oke. Ya, ini inappropriate combination. Oke. Ya, C14 inappropriate ya. Ini hal yang menarik ya, di luar mengatakan tidak sesuai guideline. Ini jawaban kelompok A4 ini menurut saya lebih polite ya, lebih soft dibanding kita mengatakan ini kok kombinasinya nggak sesuai guideline ya. Nah, beda dengan inappropriate combination, kombinasinya kurang sesuai. Ini jadi kita belajar dari A1 sampai A4 ini, mana sih kata-kata yang lebih polite, lebih sopan untuk dituliskan misalnya nanti di catatan atau apapun itu terkait dengan DRP. Ini penting ya. Karena tulisan ini akan sangat berdampak pada yang nanti yang membaca. Misalnya itu yang di rumah sakit. Kalau di sini terkait dengan bagaimana nanti kita mengatakan sesuatu kalau kita mau berkomunikasi dengan penulis resep ya. Ini akan berbeda dengan kalau kita punya pemikirannya ada inappropriate combination. Terima kasih untuk jawaban ini ya. Oke, terus yang ke bawah mungkin terkait dengan cara saja ya. Intervention proposed to prescriber. Oke, ada tidak efektif dan mengusulkan sesuatu. Mengusulkan ya, sifatnya mengusulkan. Jadi bisa diterima dan tidak ya, keterangannya sama. Terus ke bawah patient counseling, cukup. New drug started. Nah, saya nggak tahu mengapa Anda mengusulkannya akarbose. Nanti di hari Senin dijelasin ya kenapa Anda kok mengusulkannya akarbose. Oke, terus lalu simvastatin tidak tepat, mau naik jadi apa? High intensity. Oke. Ya, kalau nanti mengusulkan obat yang dosisnya lebih besar, tolong perhatikan risiko efek samping ya. Oke, itu saja. Terus ke bawah lagi, ini itu ator, diganti ke ator, nanti kaitkan dengan harga ya Mas ya. Kalau misalnya Anda mengarahkan dari simvas ke ator, itu kaitkan dengan harga nanti. Oke, terus ke bawah lagi, silahkan untreated. Oke, interventionnya discuss. Oke, terus lagi discuss kalau memang yang diberikan bukan obat bebas terbatas, tidak selalu harus discuss. Adverse drug reaction-nya ya, tapi dalam arti kemungkinan ya, possibly ya. Oke. Penyebabnya apa tuh? Penyebab bawah inappropriate ya. Ya, inappropriate duration treatment too long. Oke. Other cause. Oke, ya ada 3 ya kemungkinannya ya. Oke, terus ke bawah intervention propose ya, propose berarti oke. Lalu ke bawah lagi ya, menyampaikan informasi. Saya setuju ya, cukup menyampaikan informasi. Discuss counseling. Saya cenderung mengatakan dalam menggunakan obat ini harus dipahami resikonya adalah mungkin meningkatkan nafsu makan sehingga ada resiko lagi berat badannya naik. Nah, untuk itu harus jaga pola makan ya. Bukan konseling pada pasien bahwa penggunaan isu jangka panjang dengan risiko, itu mengatakan untuk penggunaan ini harus diketahui gitu ya. Jadi nanti malah konselingnya ke arah menjaga pola makan itu aja. Informasinya, maksud saya informasinya hanya menjaga pola makan aja.
Karena kalau konseling juga sulit kayaknya, tapi informasi saja. Lalu cost effectiveness, oke. Ya, sudah cukup saya rasa keterangannya. Oke, kelompok A5 yang terakhir. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi dari kelompok A5 ini untuk problem yang pertama itu sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, itu pasien itu sudah menggunakan kombinasi terapi anti diabetes selama 1 tahun, tapi kadar glukosa darahnya masih di atas batas normal. Untuk penyebabnya itu kami memilih C1.1 karena terapi DM yang diperoleh pasien tidak sesuai dengan guideline. Lalu untuk intervensinya itu kami memilih I1.4 karena perlu adanya komunikasi dengan dokter terkait terapi yang belum sesuai dengan, sehingga perlu dilakukan penggantian. Selanjutnya ada 1.1 I4.1. Untuk lainnya itu pasien disarankan untuk melakukan pengecekan nilai HbA1c. Untuk problem yang kedua itu pasien sudah menggunakan terapi simvastatin Hg 20 mg, tapi hasil lab kolesterol 2 bulan masih di atas normal. Untuk penyebabnya kami memilih C3.1, yaitu dosis terapi dislipidemia ini masih dapat ditingkatkan sesuai dengan guideline. Untuk intervensinya itu ada I1.4 karena diperlukan adanya diskusi dengan dokter terkait kenaikan dosis pada terapi simvastatin. Selanjutnya ada I3.2 dengan menaikkan dosis simvastatin hingga 40 mg. Lalu I4.1 lainnya itu pasien disarankan untuk melakukan pengecekan kadar kolesterol dan memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat seperti mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans. Untuk problem yang ketiga itu ada indikasi atau gejala semutan dan mati rasa di daerah tangan dan kaki yang tidak diberikan terapi. Untuk penyebabnya kami memilih C4.2 karena adanya penggunaan metformin jangka panjang. Lalu intervensinya kami memilih I1.4 untuk dapat dilakukan diskusi dengan dokter terkait apakah akan dilakukan penggantian obat atau intervensi lainnya. Lalu yang untuk problem selanjutnya itu ada penggunaan metformin jangka panjang dapat menimbulkan neuropati perifer. Dengan penyebabnya itu kami memilih C5.2 karena pasien mungkin belum menerima informasi terkait penggunaan metformin secara detail. Lalu untuk intervensinya itu kami memilih I2.1 karena perlu dilakukannya konseling terhadap risiko penggunaan metformin jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada kami memilih I3.6 untuk mengatasi neuropati perifernya itu pasien disarankan menerima obat baru yaitu vitamin B12. Selanjutnya, problem selanjutnya itu penggunaan metformin dan ramipril secara bersamaan dapat menyebabkan toksisitas. Penyebabnya kami memilih C3.5 di mana instruksi terapi mungkin tidak jelas atau tidak lengkap. Untuk intervensinya itu kami memilih I2.1 karena perlu dilakukannya konseling kepada pasien agar tidak terjadi interaksi. Lalu ada I2.4 di mana kami juga dapat melakukan ke pihak keluarga jika perlu diberitahukan agar selalu mengawasi dan mengingatkan pasien dalam meminum obat. Lalu selanjutnya ada penggunaan kombinasi Cardase 5 mg dan Aspilat kemungkinan dapat menimbulkan penurunan fungsi ginjal, di mana penyebabnya kami memilih C3.5 karena kemungkinan karena instruksi terapi tidak jelas. Lalu ada C6.1 yaitu karena penggunaan Cardase dan Aspilat itu digunakan secara bersamaan. Untuk intervensinya itu ada I2.1
karena perlu dilakukannya konseling agar tidak terjadi interaksi. Lalu ada I2.4, untuk pihak keluarga perlu diberitahukan juga agar selalu mengawasi dan mengingatkan pasien dalam minum obat. Lalu untuk problem yang ke-6 itu ada pasien ingin mengganti obat bermerek menjadi obat generik. Problemnya untuk penyebabnya itu kami memilih C8.2 di mana pasien berencana untuk pensiun sehingga meminta penggantian obat bermerek ke generik untuk mengurangi biaya. Untuk intervensi yang kami pilih itu ada I1.4, yaitu dilakukannya diskusi apoteker dengan penulis resep terkait penggantian obat menjadi obat BPJS. Lalu ada I2.1, di mana perlu dilakukannya konseling terkait obat generik dari BPS. Dan yang terakhir ada I4.1, di mana apoteker memberikan informasi terkait alur pendaftaran BPJS serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam BPJS tersebut. Sekian, Pak. Oke, ke atas ya. Naik ke atas. Ya, oke. Inappropriate, intervention discuss. Oke, ya ini sudah mengarah ya. Oke, lanjut. Prioritas kedua. Dos dulu. Oh ya, oke. Ya, oke. Maksudnya pola pikirnya oke ya. Saya tidak mengatakan benar dan salah, tapi pola pikirnya oke. Terus. Treatment tulong. Duration tulongnya apa? Oke. Ya, kemarin sudah saya singgung, mungkin nggak itu progresivitas penyakit ya. Kalau progresivitas penyakit mungkin karena dia tidak patuh, nah itu kemungkinan lain yang perlu dipertimbangkan. Oke. Lalu prioritas keempat. Ini sama dengan yang atas ya. Oke, kurang lebih ya. P5. Yang kelima. Instruksinya tidak jelas. Ya, ini cara menyatakan dengan cara lain ya. Oke, menarik nih C35-nya. Saya senang dengan pemikiran ini. Ya, terus. 6. This timing session wrong in appropriate time. Oke. Ya, C35, C61 dari sisi pasien lalu dari sisi prescribing. Oke, yuk terus 6. Oke, kalau cost effectiveness kurang lebih sama. Oke, yang A5 terima kasih sudah memberikan pola pikir yang berbeda dengan yang lain juga. Saya rasa ini adalah hal yang sangat bagus ya. Jadi semua dari kelompok A1 sampai A5 semuanya belajar ya. Semuanya belajar dan Anda masih punya kesempatan untuk merevisi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi silahkan nanti diupload dan apa yang sudah disampaikan pada hari ini sebagai sarana belajar untuk perbaikan solusi. Saya berharap ini pola pikir PCNE ini bisa diterapkan nanti di banyak hal ya. Jadi ini bisa diterapkan di banyak hal sehingga Anda kan bisa memetik pelajaran yang lebih dalam ya. Tidak hanya dari terkait dengan ini tapi akan belajar lebih banyak. Itu seperti itu yang saya maksudkan ya. Terima kasih untuk kelompok A ini ya. Kita sudahi pertemuan hari ini karena saya juga harus lanjut jam 9 untuk mengajar ya. Sampai jumpa lagi hari Senin ya gitu. Selamat pagi.